Wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu, ponaanmu, yang dimaksud adalah Rasulullah SAW, ponaanmu itu telah mencerca Tuhan-Tuhan kami, sab'a alihatina, wa'abadinana, dan menganggap jelek agama kami, wa sab'a ahlamana, dan menganggap bodoh otak-otak kami, wa dhallala aba'ana, dan menganggap sesat nenek moyang kami. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين، أعزكم الله kaum muslimin saya hormati. Masih kita pada kisah al-jahr bid-da'wah, yakni sejarah Rasulullah SAW ketika memulai al-jahr bid-da'wah, mulai terang-terangan dalam dakwahnya. Maka tentunya setelah beliau memulai terang-terangan dalam dakwahnya, otomatis ada reaksi, otomatis terjadi pro dan kontra. Orang-orang yang memang hatinya bersih, orang-orang yang dijuluki al-hunafa, tentunya cenderung kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena mereka adalah orang-orang yang memang tidak setuju sesungguhnya dengan peribadatan berhala. Mereka mengetahui bahwa itu adalah sesat dan itu adalah syirik atau itu adalah kejelekan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana yang benar. Sehingga ketika Rasulullah SAW berdakwah dengan terang-terangan, maka mereka menyatakan inilah al-haq, inilah yang kami cari-cari. Tetapi justru yang demikian itu sedikit. Yang lebih banyak malah mereka-mereka yang menentangnya, memusuhinya dan marah kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berkata penulis, wahadiba ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ammuhu Abu Talib. Tetapi pamannya Abu Talib hadiba. Hadiba ini maknanya atifa atau raqqa, sayang dan kasihan kepadanya. Dan Abu Talib bukannya ikut memusuhi bersama kaumnya, bukannya ikut memusuhi bersama musyrikin, walaupun agamanya masih agama musyrikin, tapi justru sayang, kasihan kepada Rasulullah SAW. Wa mana'ahu wa qama dunahu. Akhirnya Abu Talib membelanya dan berdiri melindunginya. Qama dunahu, ini berdiri melindunginya. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala amrillah mudhiran li amrih. Maka Rasulullah SAW pun melanjutkan dakwahnya ala amrillah, melanjutkan untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, mudhiran li amrihi, dengan terang-terangan menunjukkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yarudduhu anhu syai', dan tidak bisa menentangnya sesuatu apapun. Ini enggak ada yang bisa menghalanginya, karena
Rasulullah SAW waktu itu dilindungi, dibela oleh pamannya Abu Talib. Sedangkan Abu Talib, sebagaimana sudah kita baca kisah sebelumnya, bahwa Abu Talib adalah tokoh mereka, tokoh musyrikin Quraisy, tokoh besar yang ditaati dan dituruti ucapan-ucapannya oleh kaum musyrikin Arab ketika itu. Maka ketika Rasulullah SAW berbicara dengan dakwahnya, kalimat-kalimat yang membuat mereka marah, tetapi Abu Talib melindunginya, maka musyrikin tidak bisa berbuat apapun. Falamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yu'tibuhum min syai'in ankaruhu alaihi min firaqihim wa 'aybi alihatihim wa ra'u anna 'ammahu Abu Talib qad hajiba alaihi wa qama dunahu falam yuslimhu lahum masya rijalan ashrafi Quraisy. Maka ketika Quraisy melihat bahwa Rasulullah SAW terus tidak berhenti dalam dakwahnya, la yu'tibuhum min syai'in ankaruhu alaih, tidak mau menghentikan apa yang mereka ingkari, enggak mau berhenti dari apa-apa yang mereka benci. Apa itu diantaranya? Min firaqihim wa 'aibi alihatihim. Pertama, meninggalkan agama mereka. Kedua, 'aibi alihatihim, mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Ini menurut bahasanya musyrikin, mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Tetapi tentunya kita ketahui yang diucapkan oleh Rasulullah SAW bukan hanya kalimat caci maki, tetapi kalimat yang hak, yaitu bahwa Tuhan-Tuhan mereka la tanfa' wa la tadur. Bahwa berhala-berhala mereka, apakah kuburan Latta ataupun pohon keramat Uzza ataupun patung-patung berhala Hubal dan yang lainnya dan Manat, dalam keadaan memang nyatanya la tanfa' syai' wa la tadur syai', tidak bisa menakdirkan kebaikan, tidak bisa menakdirkan keburukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa adanya, menyatakan sesuatu yang hak, sesuatu yang memang kenyataannya begitu, bahwa berhala-berhala kalian la tanfa'ukum syai' wa la tadurrukum, tidak bisa memberikan manfaat pada kalian sesuatu pun, dan gak bisa menimpakan madarat pada kalian. Tetapi ini menurut musyrikin, ini adalah caci makian terhadap Tuhan-Tuhan mereka, cercaan terhadap berhala-berhala mereka. Maka mereka ketika melihat Rasulullah SAW semakin menjadi-jadi, ra'au anna 'amahu Abu Talib qad hadiba alaih, kemudian melihat pula bahwa Abu Talib melindunginya, menjaganya, membelanya, maka mulailah qama dunahu falam yuslimhu, bahwa Abu Talib berdiri menjaga Rasul, falam yuslimhu lahu, tidak mau menyerahkan lahum untuk mereka, masyarijalun, maka berkumpullah, berjalanlah beberapa orang laki-laki dari mereka, beberapa orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, min asyrafi Quraisy, bukan dari orang sembarangan, min asyrafi Quraisy, dari tokoh-tokoh besarnya orang-orang Quraisy berkumpul, dan semuanya berjalan menuju rumah Abu Talib. Ila Abu Talib faqal, mereka berkata kepada Abu Talib, ya Abu Talib, inna ibna akhika qad sabba alihatana wa 'aba dinana wa taffaha ahlamana wa dhalla aba'ana. Wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu, ponaanmu, yang dimaksud adalah Rasulullah SAW, ponaanmu itu telah mencerca Tuhan-Tuhan kami, sabba alihatina wa 'aba dinana, dan menganggap jelek agama kami, wa taffaha ahlamana, dan menganggap bodoh otak-otak kami, wa dhallala aba'ana, dan menganggap sesat nenek moyang kami. Padahal Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak menyampaikan kecuali wahyu yang Allah turunkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, Nabi menyampaikan, dan semuanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan kenyataan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala misalnya menyatakan tentang berhalanya la tanfa'uhum wa la tadurruhum, disampaikan bahwa berhala-berhala kalian tidak bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa in yattabi'una, tidaklah mereka mengikuti illa dhanna wa tahwal anfus, mereka tidak lain kecuali mengikuti hawa nafsu dan mengikuti prasangka-prasangka. Sesungguhnya prasangka tidak membawa kebenaran, disampaikan Rasulullah SAW pada mereka. Begitu turun ayat Allah Subhanahu wa taala tentang nenek moyang mereka,
Bahwa mereka setiap diajak kepada kebenaran mereka menjawab, bal nattabi' ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami akan mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang kami. Bagaimana jika nenek moyang kalian la yaqilun? Dikatakan oleh Allah Taala dalam Al-Quran, bagaimana kalau nenek moyang kalian dalam keadaan mereka tidak mengerti dan mereka dalam keadaan bodoh? Ini dianggap cercaan terhadap nenek moyang mereka. Maka mereka mengadukannya kepada Abu Talib. Ya Abu Talib, sesungguhnya ponakanmu itu telah mencaci maki nenek moyang kami, menjelekkan agama-agama kami, dan mencela Tuhan-Tuhan kami. Fa imma an tukaffihi anna, wa imma an tukhalli bainana wa bainahu. Maka silahkan, apakah engkau mau mendiamkan ponakanmu itu, menyuruh dia berhenti dari ucapan-ucapannya, atau engkau berikan dia kepada kami, biar kami yang ngurus. Yani imam kau sendiri yang menghentikan ponakanmu, atau kalau tidak, biarkan kami. Yani biarkan kami menentangnya atau menyakitinya, atau kalau perlu membunuhnya. Ini makna khallina bainana wa bainahu. Biarkan kami dengan dia. Ini jangan dihalangi. Qala lahum Abu Talib qawlan rafiqan. Tapi Abu Talib masih berbicara dengan kepala dingin. Qawlan rafiqan, mengucapkan kalimat yang baik atau kalimat yang tenang. Wa raddahum raddan jamilan, dan dibantah dengan bantahan yang baik. Fansarafu anhu, akhirnya berpalinglah mereka dari Abu Talib. Ini usaha pertama gagal dengan jawaban-jawaban Abu Talib yang bijak. Tentunya kalimat-kalimat yang sifatnya menenteramkan mereka, meredakan kemarahan mereka. Ini makna qaulan rafiqan, ucapan yang lembut, ucapan yang menenangkan mereka, ucapan yang membuat mereka kemudian puas dan pergi. Wa madha Rasulullah SAW ala ma huwa alaih. Tetapi Rasulullah SAW terus melanjutkan dakwahnya, mengajak kepada tauhid, mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan untuk beribadah kepada Allah dan jangan beribadah kepada berhala Lat, Uzza dan Manat atau kepada siapapun. Yudhir dinallahi wa yad'u ilaih. Rasulullah terus menampakkan agama Allah dan terus mengajak kepada agama Allah. Thumma syariyal amru bainahu wa bainahum hatta taba'ada ar-rijal wa tadaghanu wa aktharat Quraisy dzikra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainaha. Akhirnya perkaranya sudah semakin syariah. Maknanya adalah istatara wa tafarraqa, semakin menyebar dan semakin meluas. Hampir seluruh pelosok Mekah ketika itu mendengar, bahkan lebih dari itu, di luar Mekah pun mendengar adanya dakwah la ilaha illallah yang diajarkan oleh seseorang di Mekah. Ketika mulai menyebar dakwah Rasulullah SAW, menyebar dalam artian suaranya, didengar oleh hampir setiap orang, bainahu wa bainahum, antara Rasulullah SAW dengan seluruh orang-orang Arab, maka taba'ada ar-rijalu wa tadaghanu, maka tokoh-tokoh Quraisy tadi dan tokoh-tokoh yang memusuhi Rasulullah SAW mulai mereka mengumpulkan diri, konsolidasi, dan kemudian tadaghanu, menyimpan rasa marah, menyimpan rasa dendam. Semakin marah, semakin dendam, semakin dendam, semakin dendam, dalam keadaan gak bisa berbuat apa-apa. Sebab ketika dia akan berbuat, dihalangi oleh pimpinan mereka, tokoh mereka yang bernama Abu Talib, yang merupakan paman Rasulullah SAW. Sehingga mereka hanya bisa menyimpan rasa marah mereka. Ini mana tadaghanu. Wa athar Quraisyun dzikru Rasulillah. Mulailah Quraisy banyak membicarakan Rasulullah SAW. Bainaha, di antara mereka. Tentunya membicarakan, sebagian besar mereka membicarakan tentang kemarahan mereka dan kejelekannya. Memang Muhammad ini begini, memang Muhammad itu begitu, ini kurang ngajar, bisa didiamkan. Dibicarakan di setiap majlis-majlis musyrikin Quraisy. Fatadamaru fihi wa hadda ba'dhum ba'dha alaih. Akhirnya mereka tadamaru, merencanakan rencana-rencana jelek, merencanakan rencana-rencana yang jahat. Hadda ba'dhum ba'dha, yakni saling memberi semangat untuk melawan. Udah kita sikat saja. Tapi bagaimana Abu Talib? Udah jangan didengar, dan seterusnya. Mereka mulai semakin marah, semakin marah. Akhirnya
mereka datang kembali kepada Abu Talib yang kedua kalinya. Thumma innahum masyaw ila Abi Talib marratan ukhra. Akhirnya mereka datang lagi kepada Abu Talib karena ketidaksabaran mereka dan karena kemarahan mereka sudah semakin panas. Faqalu lahu, berkata kepada Abu Talib, "Ya Abu Talib, inna laka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina, wa inna qad istahnaka min ibni akhik, wa inna qad istanhaynaka min ibni akhika falam tanhahu anna." Wahai Abu Talib, engkau adalah orang tua kami, engkau orang yang paling mulia di tengah-tengah kami, dan engkau orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah kami, dan kami sudah pernah memohon kepadamu agar engkau menghentikan anak ponakanmu itu, dan aku meminta engkau menghentikan dia. Falam tanhahu anna, tetapi engkau tidak menghentikannya. Dan engkau masih membiarkannya dan tidak menghentikan dia dari ucapan-ucapannya. Wa inna wallahi la nasbir ala hadha, sungguh kami tidak sabar menghadapi yang demikian. Min syatmi abaina wa tasfihi ahlamina wa aibi alihatina, kami tidak sabar atas ucapan-ucapan ponakanmu itu yang mencerca Tuhan-Tuhan kami, menjelekkan pikiran-pikiran kami atau menganggap jelek, menganggap bodoh otak-otak kami, dan menganggap jelek nenek moyang kami. Hatta tukaffihi anna, dan kami gak akan sabar sampai engkau menghentikannya dari kami, sampai engkau menghentikan dia dan menghentikannya dari cercaan terhadap kami. Au nunaziluhu wa iyyaka fi dhalika hatta yuhlika ahadul fariqain, atau kalau tidak, nunaziluhu wa iyyaka fi dhalik, kami anggap engkau dan dia sama, dan kemudian kami menghadapi kalian, silahkan. Siapa yang akan binasa, kalian atau kami? Ini sudah mulai keras, sudah mulai berani kepada pimpinannya sendiri, karena marahnya mereka musyrikin ketika diajarkan la ilaha illallah. Memang benar-benar bodoh mereka. Jadi bukan dijelekkan otak-otak mereka, mereka memang bodoh. Apa buktinya? Diajarkan sesuatu yang hak, diajarkan tauhid la ilaha illallah, diajarkan bahwa batu ini nggak bisa mengabulkan doa, diajarkan bahwa kuburan ini nggak bisa mengabulkan permintaan kalian, diajarkan bahwa tempat keramat Uzza nggak bisa membawa apa-apa. Minta kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kalian dan semua berhala-berhala kalian. Mintalah kepada Allah, dialah Allah Rabbul Alamin, satu-satunya Al-Ma'bud. Diajarkan sesuatu yang hak, yang menyelamatkan mereka. Tetapi mereka menentangnya dengan marah semarah-marahnya, seakan-akan orang itu diberikan kejelekan-kejelekan, seakan-akan orang itu didolimi, padahal bukan didolimi, dibimbing kepada tauhid. Maka ini jahal atau yang jahal. Tetapi karena kebodohan mereka, mereka tidak sadar bahwa diri mereka bodoh. Wal jahlu jahlain, dan yang namanya bodoh dua jenis. Ada orang yang bodoh dan dirinya sadar bahwa dirinya bodoh. Ada orang bodoh yang tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Bodoh yang pertama disebut bodoh ringan. Orang yang bodoh kemudian sadar dirinya bodoh, pasti dia akan belajar, pasti dia akan minta bimbingan. Tetapi yang berat adalah yang kedua, bodoh dalam keadaan tidak mengerti dirinya bodoh. Sehingga dia merasa pandai, merasa alim. Ketika diajarkan petunjuk ilmu, justru mereka marah dengan marah besar, sampai menyatakan kepada Abu Talib, kalau engkau tidak menghentikan anak ponakanmu itu, sungguh aku akan anggap kamu sama dengan dia, dan kami akan perlakukan kamu seperti mereka. Silahkan, siapa yang akan binasa, kami atau kalian? Maka ba'atha ila Rasulullah SAW faqala lahu, maka Abu Talib pun mengutus seseorang untuk memanggil ponakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah dipanggil ponakannya, dikatakan oleh Abu Talib, "Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, inna qaumaka qad ja'uni, sesungguhnya kaummu telah mendatangi aku, faqalu li kada wa kada, dan telah berkata kepadaku demikian dan demikian." Lilladzi kanu qalu lahu, ini dikisahkan ucapan-ucapan musyrikin, orang-orang Quraisy, sampai ancaman-ancamannya. Fa'abqi alayya wa ala nafsik, wa tuhammilni min al-amri ma la utiq, wa la tuhammilni min al-amri ma la utiq.
Lihat ucapan Abu Talib. Pertama, dikatakan bahwa Quraisy mendatangi aku dan mengatakan begini dan begitu. Fa'abqi alayya wa ala nafsik, maka hendaklah engkau menjaga dirimu dan diriku. Maknanya, hentikan ucapanmu supaya kamu selamat dan saya juga selamat. Hentikan dakwahmu supaya engkau selamat dari serangan orang-orang musyrik itu, orang-orang Quraisy, dan aku juga selamat. Wala tuhammilni minal amri ma la utiq. Wahai ponakanku, jangan engkau membawa aku pada beban yang aku tidak sanggup. Berarti pamannya sudah mulai tidak sanggup melindungi ponakannya dan menyatakan la tuhammilni minal amr, jangan pikulkan kepadaku satu beban ma la utiq, apa yang aku tidak mampu. Fa dhanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qad bada li'ammihi fihi. Maka Rasulullah mengira sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah mengira bahwa qad bada li'ammihi, telah tampak pada pamannya, fihi bada annahu khadiluhu wa muslimuh. Rasulullah SAW mengira bahwa pamannya sudah berpikir untuk menyerahkan dirinya kepada Quraisy. Khadiluhu, yakni tidak mau menolongnya lagi, tidak membelanya lagi. Wa muslimuhu, yakni maknanya akan menyerahkan dirinya kepada Quraisy untuk dihentikan oleh mereka dengan kasar. Apa jawaban Rasulullah SAW ketika begitu? Wa anahu qad dha'ufa an nusratihi. Rasulullah mengira bahwa pamannya qad dha'ufa, sudah mulai melemah untuk membelanya. Maka Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, ya am, wahai pamanku, wallahi law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yudhhirahu Allah aw uhlika fihi ma taraktuh. Kata Rasulullah SAW kepada pamannya, demi Allah, law wada'u asy-syamsa fi yamini, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan urusan ini hingga Allah tegakkan atau aku binasa, sungguh aku tidak akan tinggalkan. Yani aku tidak akan tinggalkan urusan ini sampai Allah tegakkan atau aku binasa karenanya. Ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketegasan seorang al-mutawakkil 'ala Allah. Ketegasan seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun pamannya tidak membela, ada Allah yang akan membelanya. Kalaupun pimpinan Quraisy tidak membelanya, Allah pemilik seluruh orang Quraisy dan seluruh manusia yang akan membelanya. Sehingga Rasulullah SAW tidak takut. Dan Rasulullah menyatakan, demi Allah, kalaupun mereka memberikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan agama ini, wallahi demi Allah, aku tidak akan tinggalkan hingga tegak agama ini, hingga Allah tegakkan agama ini atau aku binasa karenanya. Qul inna a'udzukumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ketegasan Rasulullah SAW menyebabkan pamannya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dirubah lagi. Ketegasan Rasulullah SAW menjadikan pamannya melihat. Thumma ista'bara Rasulullah SAW fabaka thumma qam. Kemudian Rasulullah SAW melihat terlihat sedih wajahnya, sedih karena pamannya sudah tidak lagi mau membelanya, sedih karena pamannya sudah tidak lagi mendukungnya, sedih karena pamannya justru ikut musyrikin, tidak menerima kalimat la ilaha illallah. Fabaka thumma qam. Maka Nabi pun meneteskan air matanya kemudian pergi. Falamma walla nadahu Abu Talib. Ketika Nabi pergi dalam keadaan seperti itu dengan muka yang sedih dan kecewa, pamannya memanggilnya. Aqbil ya ibna akhi. Kembali wahai anak ponakanku. Fa aqbala alaihi, maka Rasulullah pun kembali menghadapnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, maka pamannya berkata, idhab ya ibna akhi faqul ma ahbabta fa wallahi la uslimuka li syai'in abadan. Kata pamannya, kemari wahai ponakan, kembali, silahkan wahai anak ponakan, silakan ucapkan apapun yang kamu suka. Demi Allah, aku tidak akan serahkan engkau pada mereka selama-lamanya, kepada siapapun abadan. Lihat ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
menyebabkan pamannya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah dan ini sesuatu yang nggak bisa dikalahkan. Maka dia berubah sikapnya dan menyatakan, aku akan membelamu dan aku nggak akan menyerahkan engkau pada musyrikin selama-lamanya. Thumma inna Quraisyan hina arafa anna Abu Talib qad aba khidlan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam islamahu ijma'ahu li firaqihim bi dhalik wa adawatihim masyaw ilaihi bi Ammarah ibn al-Mughirah. Apa yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy ketika melihat ternyata Abu Talib tidak berubah, tetap membela ponakannya. Thumma inna Quraisyan hina arafu, maka mereka orang-orang Quraisy ketika tahu Abu Talib qad aba khidlan Rasulullah, menolak untuk merendahkan Rasulullah, menolak untuk menghentikan Rasulullah SAW dan keislamannya, ijma'ahu ala firaqihim, dan mereka sepakat, yani Abu Talib sepakat dengan ponakannya untuk memisahkan diri dari orang-orang Quraisy fi dzalik wa adawatihim, dan memusuhi kesyirikan-kesyirikan mereka. Maka masyau ilaihi bi Ammarah ibn al-Mughirah, memakai cara lain sekarang. Apa cara lainnya? Datang orang-orang Quraisy untuk yang ketiga kalinya kepada Abu Talib pada saat yang lain dengan membawa seseorang yang bernama Ammarah ibn al-Mughirah, seorang yang paling tampan, yang paling bagus, yang paling pemberani, yang paling cerdas di kalangan Quraisy, di kalangan pemuda-pemuda Quraisy, yang umurnya hampir sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibawa anak ini kepada Abu Talib. Faqalu, mereka berkata lahu kepadanya, ya Abu Talib, hada Ammarah ibn Walid, anhaju fatan fi Quraisy wa ajmalu. Ini aku bawa seorang pemuda yang bernama Ammarah ibn Walid, anhaju fatan fi Quraisy wa ajmalu, pemuda yang paling tegap di Quraisy, yang paling gagah di Quraisy. Fakhud falaka iqluhu wa nusratuhu, silahkan ambil ini anak buatmu, sebagai anakmu, sebagai ponakanmu, dan silahkan ambil semuanya. Ambil akalnya, ambil pembelaannya, yang dijadikanlah sebagai anakmu, dan belalah seperti engkau membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattakhadahu waladan fahuwa lak, ambillah anak ini sebagai anakmu dan kau bela seperti kau bela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ambil. Wa aslim ilayna ibni akhi, dan serahkan anak ponakanmu kepada kami. Ini Ammarah ibn al-Mughirah, engkau ambil sebagai anakmu. Menurut mereka tidak kalah dengan Muhammad SAW. Menurut mereka tidak kalah parasnya, tegapnya, gagahnya, pemberaninya, cerdasnya, sama. Ambil ini buatmu dan serahkan ponakanmu, ditukar. Wa aslim ilayna ibni akhika hadha alladhi qad khalafa dinaka wa dina abaik, serahkan ponakanmu yang telah menyelisihi kamu sendiri dan menyelisihi nenek moyangmu, menyelisihi kami semua dalam agama mereka. yakni memiliki agama sendiri berbeda dengan agama nenek moyang kita. Wa farriq jama'ata qaumika wa safa ahlamahum fanaqtulahu, serahkan orang ini, anak itu, ponakanmu itu yang telah farraqa jama'ata qaumik, yang telah memecah belah golongan kaummu sendiri, memecah belah Arab. Karena tentunya dengan dakwah Rasulullah SAW, Arab menjadi pecah, sebagian menerima, sebagian menolak, sebagian pro, sebagian kontra, dan yang menerima dan menolak menjadi bermusuhan, bertikai, bahkan sudah dibahas kemarin terjadi pertumpahan darah yang pertama. Ketika mereka salat diganggu, dicerca dan dimusuhi atau diejek dengan kalimat-kalimat. Maka orang-orang Quraisy tadi menyatakan, serahkan ponakanmu itu yang telah memecah belah Arab, yang telah memecah belah kaummu sendiri. Fanaqtuluhu, kami akan bunuh dia, dan kamu punya gantinya, yaitu Ammarah ibn al-Mughirah. Wa innama huwa rajulun birajul, ini adil, rajulun birajul, seorang diganti seorang. Kami ambil ponakanmu, kami ganti dengan seorang dari kami. Faqala, maka berkata Abu Talib, apa jawaban Abu Talib? Sungguh jawaban yang telak. Kata Abu Talib, wallahi
labi'sa ma tusawwimunani, sungguh jelek sekali apa yang kalian tawarkan kepadaku. Atu'tunani ibnakum ughiddihi lakum wa u'tikum ibni taqtulunahu. Sungguh jelek sekali apa yang kalian tawarkan. Apakah aku serahkan anakku pada kalian untuk kalian bunuh, kemudian kalian serahkan anak kalian untuk aku pelihara? Lihat. Apa itu tawaran yang bagus? Wallahi, sejelek-jelek penawaran, bi'sa ma tusawwimunani, sungguh jelek sekali apa yang kalian tawarkan kepadaku. Ini penawaran yang sangat jelek. Kalian menyerahkan anak kalian untukku, untuk aku pelihara. Aku menyerahkan ponakanku pada kalian untuk kalian bunuh. Kalau saja sama-sama dibunuh mungkin akan adil, ya kan? Qisas. Itu pun sungguh tidak adil karena perbedaan keduanya sangat mencolok. Tapi masih lebih ringan. Kamu serahkan anakmu kepada kami untuk dibunuh, aku serahkan anakku pada kalian untuk dibunuh. Kalau tawarannya seperti itu saja, secara hitungan masih sama, hitungan-hitungan dohir. Tetapi kalian menawarkan, aku serahkan anakku pada kalian untuk kalian bunuh, dan kalian serahkan anak kalian padaku untuk aku pelihara, untuk aku bela, untuk aku lindungi. Bisa ma tusawwimunani, sungguh jelek sekali apa yang kalian tawarkan kepadaku. Hadza wallahi ma la yakun abadan, ini demi Allah tidak akan terjadi selama-lamanya. Ini tidak akan aku berikan ponakanku. Faqala al-Mut'im ibn Adi, maka berkatalah seorang dari mereka, dari orang-orang Quraisy yang bernama Mut'im ibn Adi, wallahi ya Abu Talib, demi Allah wahai Abu Talib, laqad ansafaka qaumuk, demi Allah wahai Abu Talib, kaummu telah berbuat insaf, berbuat adil. Kamu kehilangan ponakanmu, kami ganti dengan anak yang sama umurnya, lebih cerdas, lebih hebat, lebih dewasa, lebih gini menurut mereka. Tentunya nggak bisa dibandingkan seorang nabi dengan seorang manusia biasa, sama sekali nggak bisa dibandingkan. Wajahatu ala takhallus mimma takrahuhu, sungguh kaummu telah berbuat bijak, menawarkan keadilan, dan bersungguh-sungguh mereka berupaya untuk terbebas dari apa yang mereka tidak sukai. Fama araka turid an taqbal minhum syai'a, sedangkan engkau tidak mau menerima tawaran-tawaran kami sedikit pun. Faqala Abu Talib al-Mut'im, maka berkata Abu Talib kepada Mut'im ibn Adi, wallahi ma ansafuni, demi Allah mereka tidak berbuat bijak kepada kami. Demi Allah mereka tidak berbuat insaf, mereka tidak berbuat bijak kepadaku. Walakinnaka qad ajma'ta khudlani, sungguh kalian telah sepakat untuk merendahkan aku dengan merendahkan ponakanku. Wa mudaharatal qaumi alayya, dan kalian dalam keadaan sengaja mengumpulkan kekuatan untuk menentangku. Fasna' ma badalak, silahkan perbuat apa yang kau mau. Silahkan perbuat apa yang kau inginkan. Demikian kata Abu Talib. Fasna' ma badalak. Qul inna a'udzukumullah. Ini usaha Quraisy yang waktu itu masih musyrikin, bagaimana menjinakkan Abu Talib agar tidak membela ponakannya dan agar menyerahkan ponakannya untuk mereka bunuh. Tetapi Abu Talib tetap menolaknya, minta agar Abu Talib menasehatinya agar berhenti, tidak dituruti. Minta agar jangan membela, tidak dituruti. Sampai minta untuk ditukar dengan anak mereka, juga tidak mau. Fahaqibal amru wa hamiyatil harb, maka mulailah semakin dahsyat urusan, semakin tegang keadaan. Wa hamiyatil harb, perang semakin panas, pertikaian semakin panas. Wa tanabadul qaumu wa bada ba'dhum ba'dha, mulai saling caci, saling cerca, saling bertikai di kalangan dua golongan. Golongan orang-orang yang beriman dan golongan orang-orang musyrikin. Orang-orang beriman dan Rasulullah SAW mengucapkan apa adanya yang hak, bahwa berhala-berhala mereka la tanfa' wa la tadur, tidak memberikan manfaat apapun, tidak memberikan madarat, tidak bisa menakdirkan apapun, dan mengajak untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sedangkan mereka, karena menganggap itu sebagai cercaan, mereka membalas mencerca dengan berbagai macam ucapan-ucapan. Dikatakan majnun, dikatakan syair, dikatakan sebagai kadzab, dikatakan dengan julukan-julukan yang jelek kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya.
Thumma inna Quraisyan tadamaru bainahum ala man fil qabail minhum. Akhirnya Quraisy merencanakan rencana-rencana yang baru, rencana-rencana yang berikutnya. Tentunya sudah tidak lagi dengan rencana-rencana yang sifatnya persuasif, tetapi sekarang sudah mulai keras. yakni apakah diserang, diperangi, atau dilawan, atau diusir, atau kalau perlu diboikot semuanya. Itu yang direncanakan oleh mereka. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.